Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Meet me again with Pak Irfan Jidni. And now I will talk about soal TPPU Bahasa Inggris yang telah kalian kerjakan pada tanggal 12 Januari 2021. Are you ready everyone? Yes, stay tuned. Okay, number 11. Di sini ada sebuah greeting card. Dan kita langsung fokus ke di sini, ke kata intention. Intention means tujuan. Now the writer's intention to write the text is to. Jadi tujuan penulis untuk menulis teks tersebut adalah untuk titik-titik. Nah, kita lihat dahulu ABCD-nya. Yang A, greet a friends on a special day, menyapa teman di hari spesial. Yang A, ask someone, mengajak seseorang untuk join, untuk bergabung a celebration, kepada sebuah perayaan. Yang C, inform, memberikan informasi about a special day celebration, memberi informasi tentang perayaan hari spesial. Yang D, invite, mengundang seorang teman to a special day celebration, mengundang seorang teman ke perayaan hari spesial. Nah, berarti kira-kira yang mana nih? Kita lihat dulu nih. Celebrate life, celebrate nature. You are wonderful member. Saya artikan dulu ya. Celebrate life, merayakan hidup. Celebrate nature, merayakan alam. You are wonderful member. Kamu adalah anggota yang luar biasa dari planet kita, of our planet. And don't forget, dan jangan lupa, to make this world beautiful, untuk membuat dunia ini indah, with your love, dengan cintamu, and care, dan kepedulianmu. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwasanya yang opsi ask someone ini jelas tidak. Ask someone jelas tidak, orang gak ada untuk mengajak join ke celebration kan. Invite a friend juga tidak. Jadi kan intinya kan kita mengajak seseorang untuk peduli terhadap alam. Nah, kalau invite to special celebration jadi kan tidak, jelas tidak. Karena tidak hanya untuk ketika celebration saja, tetapi untuk jangka panjang pedulinya, tidak hanya ketika perayaan. Mungkin ini hari bumi ya ini. Mungkin ya hari bumi. Nah, berarti antara A dan B. Kalau ini inform, ingin berikan informasi tentang special day. Sepertinya juga tidak. Jadi jawabannya adalah yang greet a friend, menyapa teman di hari spesial, agar mereka, teman kita, temannya si penulis maksud saya, peduli dengan alam. Oke, next, number 12. Masih sama, greeting card. When. Nah ini, when, kata tanya, bermakna kapan, berarti menanyakan waktu kan. When do people, kapan orang-orang usually write such card to someone? Kapan orang-orang biasanya menulis kartu seperti itu untuk seseorang? Nah ini kan tadi saya sudah bilang ya, ini sepertinya ketika hari bumi, perayaan hari bumi, celebrate life, celebrate nature, ada planet, ada love and care. Jadi ini sepertinya hari bumi. Jadi jawabannya adalah yang Earth Day. Yang A, on Earth Day. Kalau forest, ini kan bukan ya, forest, hutan, wildlife, planting. No, it is Earth Day. Gambarnya aja kayak gini ya kan. Oke, lanjut, number 13. After reading the text, the readers will probably become. Setelah membaca teks, ini apa namanya, nalar ya ini. Setelah membaca teks, pembaca, the readers will probably become. Kata kuncinya nih. After, setelah membaca, pembaca akan mungkin akan menjadi titik-titik. Nah, kita lihat nih. ABC-nya dulu ya. More aware, pembaca akan lebih aware, lebih siaga mungkin ya. Lebih siaga of health protocol kesehatan. Yang B, cautious when meeting new people. Berarti cautious itu berarti waspada
ketika bertemu orang baru. Orang baru. Jadi di sini more aware, di sini cautious, waspada, curious, penasaran, to know, untuk mengetahui about safety measures, penasaran untuk mengetahui tentang ukuran kesehatan, measures, ukuran atau pengukuran ya, ukuran atau pengukuran kesehatan. Careful, hati-hati at making physical contact with others. Hati-hati ketika sedang melakukan kontak fisik kepada orang lain. Nah, berarti kira-kira mana yang menjadi jawaban? Kita lihat dulu di sini. Safety measures. Use face masks, pakai masker, or some sort of face covering, intinya penutup muka. Maintain 2 meters social distance at all times. Harus jaga jarak 2 meter. 2, ini ya. Lalu wait here. Queue only at designated areas. Jadi antri hanya di area yang sudah didesain, disediakan. Nah, ini kan ceritanya corona ya. Nah, berarti kalau orang setelah membaca ini menjadi apa? Menjadi lebih apa namanya? Lebih siaga, atau menjadi waspada, atau ingin tahu tentang ini safety measures, pengukuran keamanan, bukan kesehatan, keamanan. Maaf, keamanan. Atau careful at making physical contact, hati-hati ketika kontak fisik. Nah, yang C sama D jelas enggak. Kalau ini kan ngapain penasaran untuk mengetahui ukuran keamanan, tidak. Lalu ini careful making contact fisik, orang nggak boleh kontak fisik ya kan, nggak boleh kontak fisik. Berarti antara A dan B. Lebih aware, ini hati-hati, waspada. Tetapi waspadanya apa ini? When meeting new people. Nah, berarti kalau yang bukan orang new, kalau misalnya orang lama, nggak harus waspada. Padahal kan yang namanya corona itu tidak melihat siapa dia, mau dia itu orang lama, teman kita, mau dia orang baru, kita harus sama-sama waspada. Karena apa? Karena virus corona tidak melihat status orang, mau kenal mau enggak, mau bahkan masih saudara atau enggak. Kalau kita itu istilahnya tidak dalam satu rumah, harus hati-hati terhadap orang lain, waspada. Jadi yang B jelas tidak. So the answer is A. Lebih siaga terhadap protokol kesehatan. Number 14 masih sama. How far. Nah, mungkin kalau kalian tahu how itu mungkin bagaimana. Tapi di sini bukan bagaimana. How far di sini menjadi satu kesatuan. Seberapa jauh. Is recommended for the visitors to keep physical distancing. Jadi seberapa jauh yang direkomendasikan untuk para pengunjung untuk jaga jarak. Seberapa jauh? Ya di sini jelas ya. Wah nggak jadi. Ya intinya seperti itu. 2 meters. Jadi at least 2 meters yang B. Paling tidak minimal 2 meter. Kalau about kira-kira 1 meter. Kalau less than di bawah 2 meter. Kalau between antara 1 sampai 2 meter. Padahal di sini 2 meter ini. Maintain harus menjaga 2 meter. Berarti lebih boleh, kurang jangan. Number 15. Well, masih sama tentang COVID-19 ya. Protokol kesehatan. Dan di sini bisa kalian lihat ada kalimat yang rumpang di depan ini masih kosong dan kita diminta untuk nih. What is the appropriate word to complete the sentence above? Apa kata yang paling masuk, paling cocok, paling sesuai untuk complete, untuk melengkapi the sentence above? Kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atasnya. Nah, di sini kita baca dulu. Titik-titik wearing a mask, mengenakan masker. We should also keep. Kita juga harus menjaga physical distancing, jarak fisik dari orang lain. Titik-titik mengenakan masker, kita tetap harus menjaga jarak. Nah, mengenakan masker dan menjaga jarak itu kan merupakan
suatu usaha yang setara. Maksud saya setara begini, dia berdampingan. Itu merupakan contoh protokol kesehatan untuk menghindari virus COVID-19. Nah, virus maksud saya begini. Maksud saya di sini, kalian lihat di bagian ini ya, di safety measures ini. Pertama kan protokolnya harus menggunakan masker nih. Lalu yang kedua disuruh menjaga jarak 2 meter. Nah, sehingga mengenakan masker dan menjaga jarak itu suatu usaha yang setara dan saling berdampingan, tidak bisa dipisah. Tidak bisa kita hanya mengenakan masker saja tapi tidak jaga jarak, nggak boleh. Tidak bisa juga kita hanya jaga jarak tapi nggak pakai masker, juga nggak bisa. Jadi semuanya harus ada. Nah, sehingga titik-titik ini kita membutuhkan yang namanya conjunction atau konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang menghubungkan kalimat di depan koma dan di belakang koma. Namun dia posisinya ada di depan sehingga seperti preposition ya, preposition yang berfungsi sebagai conjunction. Nah, kalau dia berfungsi untuk menyamakan kata yang di depan koma dan di belakang koma, menyamaratakan dua kalimat tersebut, berarti kita bisa pakai yang ini, besides, selain itu. Selain menggunakan, jadi kalau besides kita pakai besides wearing a mask, selain menggunakan masker, kita juga harus menjaga jarak. Nah, jadi mereka setara. Nah, sedangkan yang B, although, itu meskipun. Biasanya kata ini dia digunakan untuk yang keterbalikan. Jadi misalnya, meskipun dia kaya, namun dia tetap sedih. Nah, berkebalikan kan, although. Beda dengan ini, meskipun selain mengenakan masker, kita juga harus ada kata also nih, kata kuncinya, also-nya ini, sehingga kita menggunakan besides. Sehingga also juga itu kan merupakan kata yang menunjukkan bahwa ini lanjutan dari sebelumnya, yang mana masih sama hubungannya. Gitu. Jadi kita pakai besides. Selain menggunakan masker, kita juga harus menjaga jarak. Sedangkan yang although itu meskipun. Nah, ini digunakan untuk yang berkebalikan. Kalau yang C, however, itu dia biasanya diikuti dengan koma. Dan secara arti, however ini artinya namun. Namun, nah gak nyambung kan? Namun, itulah setelah itu koma. Nah, moreover itu bahkan. Dan dia diikuti dengan koma juga. Moreover, bahkan, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang A, besides. Okay, I think that's all for part 1. Thank you. I hope you understand my explanation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.